Halo teman-teman, selamat datang di kelas PHP, di mana di kelas ini kita akan fokus membahas tentang logging ya, jadi logging di PHP. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja sebagai arsitek di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri ya, berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, ada juga di YouTube channel, dan juga Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa kontak lewat email pribadi saya. Oke, jadi sebelum teman-teman mulai kelas ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya, yaitu PHP dasar, Object Oriented, Composer, Unit Test, Web, MVC, dan juga opsional sih ya, teman-teman diharapkan sudah mengerti Git juga. Jadi materi ini semuanya kalau bisa teman-teman sudah pelajari ya. Jadi di sini memang harapan saya adalah teman-teman sudah mengerti semua ini. Jadi nanti kita akan implementasikan pakai unit test contohnya, pakai Composer, Object Oriented, itu semuanya tidak akan saya bahas lagi di kelas ini. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Oke, agendanya apa sih? Agendanya di sini kita akan mengenal tentang logging, lalu nanti kita akan coba ya integrasi dengan salah satu library yang populer di PHP untuk melakukan logging, namanya adalah Monolog. Nanti juga kita akan coba membuat loggingnya ya di project kita, dan sebenarnya banyak ya materi agendanya kita bahas tentang fitur-fitur logging yang ada di library Monolog ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan logging itu sendiri. Jadi di dalam logging itu ada istilahnya log file gitu ya. Log file itu apa sih? Log file itu adalah file ya atau berkas yang berisikan informasi kejadian. Jadi log itu mirip informasi kejadian. Kejadian dari apa? Kejadian biasanya dari sebuah sistem atau aplikasi. Jadi kejadian-kejadiannya kalau biasanya kan sebelumnya mungkin kalau misalnya teman-teman menggunakan PHP dilakukan echo gitu ya untuk menampilkan suatu informasi kejadian. Nah, kita sekarang buat semuanya dalam bentuk log. Dan biasanya informasi kejadian ini atau log ini biasanya disimpan dalam suatu file. Ini contoh umumnya sebenarnya ya. Sebenarnya bisa saja di tempat lain, contohnya di database lah, atau hanya di konsol saja, atau dikirim ke satu tempat seperti server dan sebagainya. Itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Jadi istilahnya itu tujuan dari disimpannya file itu nanti tujuan akhirnya itu bisa di mana saja. Tapi kebanyakan orang menggunakan file biasanya. Nah, biasanya dalam log file itu terdapat informasi waktu kejadian dan juga pesan kejadiannya. Jadi informasi lognya itu biasanya berisi yang pertama informasi waktunya, kapan log ini dibuat misalnya, lalu isi pesannya. Jadi isi pesannya dan juga waktu kejadian itu mengikuti dari aplikasi. Jadi contohnya kalau pesan kejadiannya sih mungkin kita bisa buat sendiri misalnya ya. Tapi waktu kejadiannya biasanya mengikuti waktu ketika log itu dibuat. Nah, lantas apa itu logging? Logging itu adalah aksi menambahkan informasi log ke log filenya tersebut. Jadi log itu ya informasi kejadiannya, log file itu adalah ya istilahnya itu tempat menyimpan data lognya. Logging itu ini adalah aksi atau aktivitas kita menambahkan informasi log itu ke targetnya, contohnya ke tempat penyimpanannya, seperti itu. Nah, logging itu sudah menjadi standar di industri saat ini. Jadi teman-teman kalau nanti bekerja misalnya atau di kerjaan tidak implementasi logging itu berarti salah gitu ya. Jadi logging itu sekarang sudah menjadi standar industri untuk menampilkan informasi yang terjadi di aplikasi yang kita buat. Jadi ini teman-teman kalau bikin aplikasi sebenarnya wajib ya, sekarang sudah wajib menambahkan logging. Nah, logging bukan hanya untuk menampilkan informasi, kadang-kadang juga digunakan untuk proses debugging ketika terjadi masalah di aplikasi kita. Jadi tidak hanya untuk menampilkan informasi saja biasanya. Kadang-kadang juga ini berguna ya ketika kita melakukan proses debugging. Jadi ketika ada kesalahan dan sebagainya, biasanya kita informasi errornya dan sebagainya itu kita masukkan dalam aktivitas logging ini. Jadi kalau suatu saat ada masalah aplikasi kita, misalnya di production ada masalah, kita bisa lihat informasinya di dalam logging ini. Karena kalau tidak ada logging, maka kita akan sulit sekali melihat errornya, atau istilahnya mendebug ya,
menelusuri di mana terjadinya error. Jadi ini tentang logging. Kurang lebih diagram logging itu seperti ini. Jadi ini aplikasi kita. Jadi langsung ya dari aplikasi kita itu akan mengirim log event istilahnya tuh. Jadi ini aktivitas logging itu adalah mengirim log event ini kemana? Nah, tergantung sebenarnya. Yang paling banyak sih log file. Ada juga lain sebenarnya destinasi lain ya. Tujuan lainnya ada, contohnya kayak misalnya ada ke konsol, ke terminal saja, itu bisa. Cuma bedanya kalau di konsol nanti otomatis hilang gitu ya datanya. Kalau di log file kan dia tidak akan hilang. Ada juga yang mengirimnya mungkin ke database, itu bisa juga. Tapi kebanyakan orang menggunakan file, kenapa? Karena file itu murah gitu ya. Murah dan mudah untuk maintain-nya. Kalau teman-teman misalnya kirim lognya ke database, misalnya nanti database-nya mungkin lama-lama akan berat gitu ya. Kalau file kan ya nggak ada masalah sebesar apapun filenya, misalnya seperti itu. Oke, ini kalau secara gambaran besar, ekosistem logging itu sebenarnya besar banget ya. Jadi ketika kita aplikasinya misalnya sudah mengirim lognya ke dalam log file, biasanya tidak hanya sampai di sini. Kalau kita runut ekosistemnya, itu banyak lagi sebenarnya aplikasi yang biasa digunakan untuk manajemen log misalnya. Jadi biasanya log file itu yang kita masukkan ke dalam file, itu biasanya ditarik oleh aplikasi yang namanya log aggregator. Contohnya kalau teman-teman nanti cari gitu ya di internet ada yang namanya Logstash atau juga ada yang namanya Filebit. Nah, itu digunakan untuk menarik data log kita. Nah, biasanya data log ini akan disimpan di database. Database-nya pun khusus untuk log. Jadi nggak seperti database contohnya yang biasa kita pakai seperti misalnya MySQL, nggak seperti itu biasanya ya. Karena walaupun MySQL bisa, biasanya MySQL tidak disiapkan untuk proses menyimpan data log gitu ya. Biasanya yang digunakan untuk logging contohnya ada database namanya Elasticsearch atau sistem namanya Splunk seperti itu ya. Jadi nanti log aggregator itu akan menarik datanya dari log file yang sudah dibuat oleh aplikasi kita, dia akan menyimpan ke dalam log database. Nah, dari log database ini biasanya kita bisa melakukan pencarian. Pencariannya biasanya ada yang namanya log management. Jadi istilahnya ini UI manajemennya untuk mencari lognya biar lebih mudah. Contohnya ya ada di Splunk, contohnya aplikasinya, ada juga Kibana, seperti itu. Ada Greylog gitu ya, itu ada banyak semuanya aplikasi. Jadi ekosistemnya untuk logging itu sendiri besar gitu ya. Kita mungkin kalau misalnya programmer hanya cukup fokus bikin aplikasi dan mengirimkan data lognya. Nanti yang bagian ini biasanya dihandle oleh yang namanya developer operation atau DevOps gitu ya. Jadi ini ekosistem untuk logging. Jadi walaupun sederhana, tapi sebenarnya ekosistemnya besar. Jadi ini perkenalan ya tentang logging. Sekarang kita akan bahas tentang logging library yang ada di PHP. Jadi PHP sendiri sebenarnya dia memiliki function yang dikhususkan untuk melakukan logging. Jadi kalau teman-teman hanya cukup menggunakan PHP sebenarnya sudah bisa untuk implementasi logging ya. Nah, namun saat ini kebanyakan programmer PHP itu tidak menggunakannya. Jadi walaupun ada tapi tidak digunakan gitu ya. Jadi tidak semua fitur yang ada di bawaan PHP itu kadang-kadang digunakan. Kadang-kadang banyak juga yang tidak digunakan. Nah, hal ini dikarenakan penggunaannya kurang fleksibel. Jadi fitur logging yang di PHP itu kurang fleksibel dan memang kurang bagus gitu ya. Jadi fiturnya pun sangat sederhana. Kalau teman-teman pengen lihat ini contoh function yang digunakan untuk melakukan logging. Jadi ada satu function di dalam PHP namanya error log. Jadi di sini sederhana banget. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada formatting, tidak ada misalnya gimana caranya kita ada leveling dan sebagainya, itu nggak ada. Jadi di sini sederhana banget. Nah, saya nggak akan bahas ini, kenapa? Karena memang udah jarang banget ini digunakan. Kebanyakan programmer PHP kalau mau melakukan logging ya menggunakan library gitu ya, jarang menggunakan bawaan dari PHP-nya itu sendiri. Oke, kalau misalnya kita bahas tentang library, sebenarnya ada banyak sekali library ya untuk melakukan logging, terutama di PHP. Jadi ada banyak. Contohnya ada library yang namanya Monolog. Ini adalah project-nya. Ini semua saya sebutkan ini yang open source ya. Ada juga Analog gitu ya. Ini project-nya. Ada juga Log4PHP gitu ya. Ini juga link-nya. Ada juga Keylogger. Ya. Jadi sebenarnya ada banyak. Masih banyak yang lainnya. Nah, jadi di sini teman-teman nggak perlu bingung, kalau gitu saya mau pakai apa, sebenarnya banyak library-nya. Nah, lantas kalau gitu, kalau banyak, kita mau pilih apa nih untuk praktek kelas ini? Khusus untuk praktek kelas ini, kita akan menggunakan library-nya yang Monolog. Jadi di kelas ini kita pakainya Monolog,
Kenapa? Karena Monolog itu saat ini adalah library untuk logging di PHP yang paling populer. Bahkan framework besar seperti Laravel pun itu menggunakan Monolog untuk implementasi loggingnya. Jadi di kelas ini kita akan fokusnya membahas atau menggunakan library-nya adalah Monolog. Nah, ini website packages-nya ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau install Monolog-nya, itu kita bisa gunakan ini, package ini, gitu ya. Nanti kita bahas di materi tersendiri. Jadi fokus kelas ini, berarti sekarang kita akan mulai mengerucut ya dari yang secara global tentang logging, kita akan mengerucut lebih membahas tentang Monolog di PHP. Sekarang kita akan buat project untuk belajar PHP loggingnya ya. Nah, di sini kita tidak akan membuat dari awal lagi, kita akan gunakan project yang sebelumnya sudah kita buat gitu ya. Jadi di kelas belajar PHP MVC, kita akan mulai lakukan projectnya dari sana ya. Jadi teman-teman saya sarankan silakan clone projectnya. Jadi di sini teman-teman bisa git clone ya. Kalau teman-teman sudah mengerti git, kalau belum teman-teman bisa download di sini projectnya. Oke, saya sendiri sudah download ya. Jadi di sini saya sudah download di sini, ini projectnya. Lalu saya ubah namanya menjadi belajar PHP Logger gitu ya. Nah, di sini sebenarnya isinya sama. Oke, next-nya setelah teman-teman download ya atau clone projectnya, next-nya teman-teman perlu menambahkan dependensi si monolognya. Jadi silakan teman-teman tambahkan dependensinya. Nah, saya sarankan teman-teman eksplisit ya menyebutkan versinya. Nah, kenapa disebutkan versinya? Yang ditakutkan adalah ketika misalnya kalau teman-teman tidak eksplisit menambahkan versi, teman-teman misalnya menggunakan yang paling baru, takutnya berbeda dengan versi ketika saya buat video ini. Takutnya mungkin ada beberapa fitur yang berubah gitu ya. Jadi, silakan eksplisit menyebutkan versi dari si library monolognya, yaitu 235. Jadi ini monolog ini saya akan copy, lalu di sini, di composer JSON-nya, kita akan tambahkan ya di require-nya, di sini, kita akan tambahkan si monolog, ya. Lalu teman-teman jangan lupa tambahkan versinya, untuk versinya kita pakai 235. Jadi di sini kita sebutkan 2.3.5, seperti ini. Nah, setelah selesai, teman-teman silakan lakukan Composer install dan juga Composer update ya. Jadi kita akan buka terminal. Di dalam project-nya, silakan teman-teman ketikkan Composer install untuk menginstalnya. Ini dia akan menginstal yang ada di Composer log gitu ya. Nah, setelah itu untuk memastikan dapat versi paling update, teman-teman bisa gunakan Composer update. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai semuanya, kita lakukan composer dump autoload untuk file autoload-nya biar di-generate oleh si komposernya. Oke, selesai. Berarti sekarang kita sudah siap ya. Project-nya sudah siap. Next-nya kita bisa mulai praktek melakukan PHP logging ini. Oke, pertama sekarang kita akan bahas tentang logger. Logger itu merupakan sebuah kelas yang digunakan untuk melakukan logging. Jadi inti dari monolog ini itu sebuah kelas namanya adalah logger. Jadi logger ini yang perlu kita buat, nanti yang kita gunakan untuk melakukan proses atau aktivitas logging. Nah, untuk membuat objek logger itu sangat mudah. Kita cukup menggunakan nama logger yang kita inginkan di parameter konstruktornya. Jadi saat teman-teman bikin logger, objek logger, itu teman-teman tentukan nama si loggernya. Nama loggernya berupa string gitu ya, jadi teman-teman bebas sebenarnya memasukkan nama loggernya. Oke, jadi pembuatannya seperti ini, sederhana, tinggal new logger, lalu di sini nama loggernya, contohnya programmer zaman now. Jadi simple, cukup seperti itu saja. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan coba dalam bentuk unit test. Di dalam folder test, saya akan bikin satu buah unit test baru, PHP class, namanya adalah logger test. Jangan lupa, parent-nya test case ya, punyanya si PHP unit. Oke, enter, add. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat unit test
logger contohnya. Oke, jadi di sini teman-teman cukup bikin logger sama dengan new logger. Jadi loggernya ini ya, ini ada di dalam namespace monolog. Jadi teman-teman pastikan use loggernya dulu. Nah, seperti ini ya, use monolog logger. Nah, selanjutnya di sini teman-teman perlu masukkan namanya. Contohnya di sini programmer zaman now. Yap, cukup seperti ini aja. Ini kita pastikan tidak null. Selesai. Jadi seperti ini cara membuat logger. Sederhana banget ya. Jadi nggak perlu istilahnya itu seremoni yang aneh-aneh. Teman-teman bisa langsung to the point ya. Buat new logger, nama loggernya apa. Kita coba running unit testnya. Oke, belum saya konfigurasi sepertinya. Sebentar. Oke. Nah, kita coba lagi. Nah, selesai. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman mau membuat logger. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya orang-orang membuat nama loggernya dengan nama apa sih gitu ya? Nah, salah satu kebiasaan ketika kita membuat objek logger adalah dengan menggunakan nama loggernya, yaitu nama lokasi kelas si logger itu dibuat. Jadi untuk apa sih? Nah, jadi kalau misalnya seperti ini ya kegunaannya, biar teman-teman nanti tahu lokasi dari si aktivitas loggingnya itu ada di mana ya. Jadi misal kita membuat objek logger di dalam kelas namanya product controller. Nah, maka biasanya kita akan menggunakan nama loggernya adalah product controller .2.2 class. Jadi nama kelas dari product controllernya. Nah, salah satu kegunaannya adalah kita bisa tahu nanti secara otomatis ya, untuk ketika kita proses melakukan logging, itu dari mana sih logger ini berasal gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari namanya. Karena namanya sesuai dengan nama kelasnya, jadi kita bisa langsung tahu, oh, log ini itu berasal dari product controller. Seperti itu. Jadi biasanya di sini kita masukkan nama kelasnya. Jadi contohnya di sini logger test .2.2 kelasnya. Jadi ketika kita membuat logger ini ada di mana nih kelasnya saat ini. Tinggal kita masukkan di dalam sini. Oke, jadi yang tadi kita bisa buat lagi ya, contohnya unit testnya. Jadi di sini kita buat lagi logger with name contohnya. Jadi biasanya kita bikinnya logger sama dengan new logger. Nah, ini saat ini saya ada di kelas mana nih? Oh, saat ini saya ada di dalam kelas logger test. Jadi di sini pakainya adalah logger test class. Nah, seperti ini. Jadi kita assert not null logger. Selesai. Sukses ya. Jadi biasanya banyak orang atau programmer yang melakukan ini. Ini lumayan best practice ya. Kenapa? Karena dengan kita menambahkan ini, sekarang kita tahu kalau logger ini, dia posisinya ada di dalam kelas logger test. Nanti kita lihat ya, setelah teman-teman melakukan logging, nanti kelihatan nama kelasnya di sana, di dalam log eventnya. Jadi ini cara membuat logger ya. Jadi lumayan mudah untuk membuat logger. Sekarang kita bahas tentang handler. Di dalam monolog itu ada sebuah fitur yang namanya handler. Apa itu handler? Handler itu merupakan objek yang bertugas mengirim aktivitas log event kita, itu dikirim ke, yang kita kirim ke logger maksudnya, itu mau dikirim ke target yang ditujunya apa. Jadi kan saat kita mengirimkan log gitu ya, kita pengen simpan log ini. Mau disimpan di mana nih? Tujuannya di mana? Apakah disimpan di dalam file? Atau hanya dikirimkan ke dalam konsol saja, atau mau dikirim ke database, atau mau dikirim ke email, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, secara default tidak ada handler sama sekali di dalam logger. Jadi saat teman-teman membuat logger, itu tidak ada sama sekali handler. Artinya apa? Artinya kita perlu menambahkan handler ke dalam logger secara manual. Karena apa? Karena kalau tidak ada handler, maka semua aktivitas logging yang kita kirimkan ke dalam logger, itu ya hilang gitu ya. Jadi tidak akan dikirim kemana-mana. Nah, handler di monolog itu direpresentasikan dalam sebuah interface namanya adalah handler interface. Jadi linknya ada di sini kalau teman-teman mau lihat. Atau kalau kita buka di sini handler interface, nah ini. Jadi ini adalah interface untuk semua monolog handler gitu ya. Jadi interface-nya ini. Jadi kalau teman-teman mau buat sendiri pun contohnya
teman-teman bisa implement si interface handler ini. Oke. Nah, karena handler interface itu adalah sebuah interface, maka untuk menambahkan handler kita perlu namanya implementasi kelas dari si handler interface. Nah, tapi tenang aja, di Monolog itu sudah disediakan banyak sekali handler yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi, mungkin teman-teman nggak butuh lagi gitu ya, buat sendiri handlernya secara manual. Jadi, kalau mau nyimpan ke file itu sudah disediakan, mau nyimpan ke konsol sudah disediakan, mau nyimpan ke email contohnya sudah disediakan. Jadi banyak yang sudah disediakan sehingga kadang-kadang kita tidak butuh lagi membuat handler secara manual. Jadi ini contoh-contohnya ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada 60 kelas yang implement si handler interface. Jadi lumayan banyak gitu ya. Kita akan coba lihat. Jadi handler interface ini lihat turunannya di sini ada banyak banget. Gitu ya. Jadi ada banyak sekali. Contohnya ada socket handler. Ini digunakan untuk mengirim ke soket gitu ya, server soket. Jadi kalau teman-teman tahu tentang soket programming, ini dikirim ke soket. Atau ada juga yang dikirim ke ini, bahkan ada Slack gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai Slack contohnya untuk ngirim notifikasi loggingnya, itu kita bisa kirim ke Slack. Jadi menarik ya. Jadi banyak sekali. Bahkan ada syslog, kalau teman-teman mengerti Linux, ini bisa dikirim ke syslog. Bahkan bisa dikirim ke database MongoDB ya, kalau teman-teman mau. Nah, ada yang lain lagi, ada FirePHP misalnya, ada DynamoDB, bahkan mau dikirim ke database Redis juga bisa gitu ya. Jadi ada banyak sekali. Ada SendGrid, kalau teman-teman mau kirim ke SendGrid via email contohnya. Atau mau dikirim ke Elasticsearch juga bisa, kalau teman-teman mau. Atau mau dikirim ke Telegram bot juga bisa. Jadi setiap informasi log yang kita kirim, contohnya mau dikirim ke Telegram bot, itu juga bisa. Jadi ada banyak sekali di sini gitu ya. Jadi bahkan dengan banyaknya ini teman-teman udah tidak butuh lagi istilahnya, tidak butuh implementasi secara manual karena semuanya sudah disediakan. Oke, salah satu handler yang banyak sekali digunakan itu ada yang namanya stream handler. Jadi stream handler ini adalah salah satu yang paling banyak atau sering digunakan. Untuk apa stream handler? Jadi stream handler ini merupakan handler yang bisa kita gunakan untuk mengirim log eventnya itu ke data itu target stream sebenarnya. Target stream itu contohnya apa? Contohnya adalah file atau juga ke konsol. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada kelasnya namanya stream handler. Jadi ini adalah salah satu implementasi ya dari handler interface di mana dia akan menyimpan datanya ke stream, jenisnya stream. Contohnya bisa ke konsol gitu ya, atau ke remote atau local file contohnya. Jadi teman-teman tinggal pilih. Oke, contohnya seperti apa penggunaannya? Jadi penggunaannya, kalau teman-teman mau menambahkan handler, cukup menggunakan metode namanya push handler. Jadi push handler ini digunakan untuk menambahkan handler. Dan saat kita bikin logger, itu kita bisa menambahkan lebih dari satu handler. Ya contohnya teman-teman mau, ngirim langsung ke file, ke konsol, dan ke Slack misalnya, seperti itu, atau ke Elasticsearch. Itu teman-teman bisa langsung tambahkan 4 handler. Jadi fiturnya lumayan, lumayan bagus untuk si Monolog ini. Jadi teman-teman bisa langsung sekali kirim satu event log contohnya, teman-teman bisa kirim semuanya ke beberapa handler. Jadi ini contohnya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file ya, di tes ini saya akan buat unit test baru namanya handler test. Oke, jangan lupa extend test case. Kita akan buat unit test handler contohnya. Jadi kita bikin logger sama dengan new logger handler test class. Jadi kita cukup gunakan logger gitu ya, push handler. Teman-teman tinggal masukkan parameternya adalah handler interface. Jadi contohnya new stream handler. Nah contohnya kalau teman-teman mau ngirim ke konsol ya, ke konsol teman-teman bisa gunakan php/stdr contohnya ya. Ini kalau mau mengirim ke ini misalnya ke dalam konsol. Atau kalau teman-teman mau juga tambahkan kirimnya ke file gitu ya. Kalau ke file itu langsung sebutkan filenya di mana. Contohnya saya mau filenya ini di
directory saat ini, kita naik ke atas satu kali gitu ya. Lalu di sini saya mau bikin nanti filenya adalah contohnya application.log. Jadi kalaupun filenya tidak ada, nanti akan otomatis dibuatkan filenya ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Kalau teman-teman mau tambahkan lagi, ya silahkan tambahkan logger, contohnya push handler, new Slack handler, contohnya kalau teman-teman mau ngirim ke Slack-nya. Cuma kalau ke Slack, teman-teman harus bikin dulu token si Slack-nya, channel-nya yang mana, username, dan sebagainya. Ini contoh saja ya. Kalau teman-teman mau misalnya mengirim lagi, oh saya mau ngirim ke Elasticsearch contohnya ya. Nah, teman-teman bisa push handler, new Elasticsearch handler contohnya. Jadi Elasticsearch handler, teman-teman tinggal masukkan Elasticsearch client-nya. Elasticsearch client-nya apa? Contohnya lokasinya ada di mana dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman bisa masukkan handler sebanyak-banyaknya. Oke, kita akan coba tambahkan assertion. Ya, lalu di sini juga bisa teman-teman ambil get handlers-nya gitu ya. Jadi pastikan kita kan di sini memasukkan 2 ya. Jadi asset equals 2 contohnya size of jumlah si handlernya. Oke, kita coba running. Nah, unit testnya sukses. Jadi seperti ini ya kalau teman-teman mau menambahkan handler. Nah, sekarang kita belum bisa tahu dulu ya apakah benar akan dibuat misalnya filenya dan sebagainya. Nanti kita bahas setelah teman-teman mengerti tentang cara melakukan logging. Sekarang kita mulai bahas tentang loggingnya. Jadi setelah kita membuat logger sebelumnya, lalu kita coba tambahkan handlernya juga ya. Nah, saatnya kita melakukan proses loggingnya. Ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan di kelas logger ya, yang bisa kita gunakan tentunya untuk melakukan logging. Nanti kita akan bahas lebih detail metodenya ada apa saja, itu nanti di chapter tersendiri, yaitu chapter tentang level ya. Sekarang kita bahas satu metode saja, namanya adalah info. Oke, jadi ini cara melakukan logging. Jadi untuk melakukan logging, kita cukup gunakan metode namanya info. Lalu di sini silakan masukkan informasi dari lognya. Jadi di sini, kalau misalnya kita, contohnya di sini logger info selamat belajar PHP logging ya, nanti otomatis di sini dia akan dikirim ke 2 handler ini. Yang pertama handler yang stdr ya, yaitu yang konsolnya. Yang kedua itu handler yang ini, di file application log. Jadi setiap tulisan yang kita kirimkan menggunakan metode info, ini akan dikirim ke 2 destinasi ini. Jadi ini cara melakukan logging. Jadi teman-teman cukup gunakan info. Jadi kalau teman-teman istilahnya mau membuat kode program gitu ya, lalu mau menambahkan log, itu nggak usah lagi menggunakan echo misalnya, ya nggak perlu, apalagi vardam gitu ya, nggak perlu. Teman-teman cukup langsung gunakan logging saja. Oke, kita akan coba ya. Jadi misalnya sekarang kita buat file unit test baru, nama filenya adalah logging test misalnya. Kita buat dia extend test case. Oke, kita buat test method namanya logging. Kita buat loggernya seperti yang tadi, atau kita copy paste dari yang sebelumnya, yang handler test ya, biar lebih cepat. Saya copy paste di sini. Oke, selanjutnya, jadi teman-teman cukup gunakan info. Contohnya, belajar pemrograman PHP logging misalnya. Atau di sini selamat datang di programmer zaman now. Atau tambah lagi misalnya ini informasi aplikasi logging. Oke, kita tambah assertion biar tidak error. Oke, cukup. Jadi kalau teman-teman coba jalankan, nanti akan otomatis dibuatkan file namanya application log ya. Jadi di directory saya sekarang posisinya ada di test, lalu dia naik ke atas satu folder, lalu dia akan bikin application log. Jadi nanti akan ada di folder belajar PHP logger, di sini ada application log. Lalu di sini kita akan kirimkan 3 data ini. Jadi 1 log, 2 log, 3 log. Dia akan masuk ke application log dan juga dia akan masuk ke stdr ini atau console. Oke, kita akan coba running. Kalau teman-teman coba running ya unit testnya, nah kita lihat. Nah ini unit testnya sukses ya.
Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di dalam unit test ada informasi tambahan di sini. Oke, jadi informasinya apa? Informasinya seperti ini. Di sini, ini adalah informasi dari log-nya. Jadi yang pertama di sini ada informasi waktu ya, waktu kapan log itu terjadi. Lalu di sini ada ininya, nama dari si loggernya. Kebetulan nama loggernya kita menggunakan handler test class. Jadi ini nama kelasnya diikuti dengan di awal dengan nama namespace-nya. Seperti ini. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh kalau log ini keluarnya di kelas handler test. Seperti itu. Makanya saya rekomendasikan teman-teman membuat nama lognya menggunakan nama si kelasnya ya, biar kita tahu kalau log ini berasal dari mana. Lalu di sini ada levelnya sebenarnya, nanti kita lebih bahas lebih detail ya di bagian chapter selanjutnya. Ini level info, ini berasal dari method, karena kita panggilnya method info, jadi yang keluar di sini adalah info. Lalu di sini ada informasi, tulisan, atau informasi dari si lognya yang kita kirim di sini. Belajar pemrograman PHP logging, selamat datang di programmer zaman now, ini keluarnya di sini semua. Nah, lantas di sini ada dua array. Yang ini array yang pertama namanya konteks, nanti kita bahas ya di chapter tersendiri tentang konteks. Ini namanya extra. Nanti kita bahas juga di chapter tersendiri. Jadi seperti ini cara kita melakukan logging. Teman-teman cukup lakukan menggunakan metode info, nanti otomatis dia muncul di sini. Nah, ini yang keluar di sini, ini itu dari stream handler yang pertama ini, yaitu std error ya. Makanya di sini warnanya merah. Kenapa warnanya merah? Karena kita keluarnya di std error. Kalau teman-teman ganti menjadi std out gitu ya, dia keluarnya harusnya warnanya bukan merah gitu ya. Oke, kita jadikan merah biar berbeda aja warnanya. Oke, selanjutnya di sini ada application log. Nanti kalau teman-teman perhatikan ada file namanya application log. Dia masuk ke sini, application log. Nah, lihat. Informasi log yang tadi yang sama seperti di konsol ini, dia juga masuk ke sini. Karena kita menambahkan handlernya 2 gitu ya. Jadi yang satu masuk ke konsol, yang satu masuk ke log file ini. Namanya application.log. Kalau teman-teman ini komen contohnya ya. Lalu kita coba jalankan lagi. Nah, ini nggak ada di konsol. Nggak kelihatan ya di sini. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan application log-nya dia bertambah. Lihat, bertambah jadi 6 baris. Atau kalau teman-teman pengen di konsol aja misalnya, tapi tidak mau di file ya, bisa seperti ini. Kita komen aja yang filenya. Kita running, dia munculnya di log-nya ada 3, 1, 2, 3. Tapi kalau di filenya dia tidak bertambah menjadi 9. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau melakukan logging sekarang bisa menggunakan logger dan menggunakan metode info. Jadi sederhana banget. Sekarang kita bahas tentang level. Saat kita mengirimkan log event, kita bisa menentukan level dari si log event-nya. Nah, monolog itu mendukung banyak sekali level, di mana cara kerja level itu istilahnya bertingkat gitu ya, dari yang tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Nah, biasanya level itu digunakan untuk menentukan jenis dari log event-nya itu sendiri. Misalnya, kalau misalnya log-nya itu isinya memang hanya informasi saja, kita bisa set levelnya menjadi level info contohnya. Seperti yang sebelumnya sudah kita gunakan. Kalau misalnya ada masalah di aplikasi kita ingin melakukan log gitu ya, tapi kita pengen memberitahu kalau ada error gitu di aplikasi kita bisa gunakan levelnya error, seperti itu. Kalau contohnya kita mau menambahkan informasi yang sangat detail untuk kita nanti membantu proses debugging gitu ya, kita juga bisa gunakan level contohnya level debug. Dan masih banyak level-level yang lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada banyak sekali level yang ada di monolog ya. Jadi dimulai dari yang paling rendah levelnya sampai yang paling tinggi. Setiap level ini ada value-nya, nilainya berupa number ya, jadi di sini. Nah, ada level yang pertama yang paling rendah itu debug. Jadi ini informasi kalau teman-teman istilahnya kalau mau menampilkan detail banget gitu ya, untuk nanti kebutuhan debugging ketika ada masalah misalnya, teman-teman bisa masukkan ke level debug. Metodenya di dalam logger teman-teman bisa gunakan metode debug. Jadi mirip sama ya, nama metode sama levelnya. Lalu ada juga info yang sebelumnya kita gunakan, ini untuk level informasi, ini value-nya sekitar 200, dan ini juga metodenya info. Ada notice ya, nah ini juga ada notice. Ada warning,
ada metodenya warning, dan ini value-nya ya. Jadi semakin ke bawah semakin besar value-nya. Lalu ada error ya. Ini juga error. Ada critical, ada alert, ada juga alert. Di sini metodenya ada emergency, dan ini juga ada emergency. Jadi semakin ke atas semakin besar nilainya. Anggap saja semakin ke atas semakin penting informasinya. Seperti itu. Nah, di dalam leveling, itu teman-teman bisa tentukan mulai dari level mana teman-teman mau tampilkan nanti data lognya. Contohnya kalau teman-teman ingin saya mau mulai tampilkan di level warning. Jadi seakan-akan yang ditampilkan itu hanya level 300 ke atas. Jadi yang warning, error, critical, emergency, alert itu keluar. Tapi yang debug, info, notice itu nggak keluar. Nanti kita bahas lebih detailnya. Oke, jadi ini contohnya ya. Kalau teman-teman mau coba, jadi kalau teman-teman coba, nanti dia itu keluarnya di sini nanti ada levelingnya. Ada debug, info, notice, dan yang lain-lain. Oke, kita akan coba ya. Saya akan buat unit test file baru. Namanya adalah level test. Oke, kita extend test case. Lalu di sini kita buat unit test level. Kita buat logger dulu, namanya level test class. Nah, kita biar lebih mudah ya, kita tambahkan push handlernya yang ke konsol dulu aja. Jadi php stdr. Oke, jadi kita bisa gunakan logger. Yang pertama adalah debug. Contohnya, this is debug. Lalu ada info ya. Ini info. Setelah itu ada notice. Lalu di sini ada warning. Lalu di sini setelah warning ada error. Ya. Lalu ada critical contohnya. Ya. Lalu ada alert. Lalu ada emergency. Oke, kita lihat, kita samakan error critical, ya sudah sama ya. Jadi seperti ini, saya tambahkan assertion biar tidak error unit testnya. Oke, nah sekarang kalau teman-teman jalankan, kita lihat ya hasilnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini keluarnya levelnya sesuai dengan yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman di sini gunakan levelnya debug gitu ya, di sini keluarnya debug juga. Jadi ada levelnya ya, ini debug, ini info, ini notice, ini warning, ini error, critical, alert, dan emergency. Nah, secara default saat kita menggunakan stream handler, semuanya akan dikirimkan ke targetnya atau ke storage-nya ya. Kalau di sini kebetulan kita cuma simpannya di konsol. Jadi dia keluar di konsol. Teman-teman sebenarnya bisa tentukan mau mulai dari level mana yang ditampilkan. Kadang-kadang ini penting gitu ya. Jadi contohnya, kalau kita tampilkan dari mulai level debug, itu kan terlalu banyak misalnya informasinya. Kalau nanti misalnya ketika aplikasinya sudah di-deploy ke server, contohnya saya pengen yang level warning ke atas aja yang ditampilkan misalnya. Jadi kalau ada error baru keluar gitu ya, errornya. Kalau nggak ada error sih ya biarin aja, nggak ada masalah misalnya, seperti itu. Nah, itu bisa. Oke. Jadi salah satu kegunaan atau kelebihan dari Stream Handler, itu dia bisa menentukan mulai level mana log event-nya harus dikirim ke targetnya. Nah, default-nya Stream Handler itu akan mengirim mulai dari level debug. Artinya semua level akan dikirim. Nah, kita juga bisa mengubahnya ya. Kalau kita ingin mengubahnya, caranya kita bisa ubah ketika membuat objek Stream Handler-nya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini contohnya. Jadi kalau teman-teman bikin Stream Handler biasa, hanya parameter di sini targetnya, maka default-nya dia menggunakan level debug. Tapi kalau teman-teman tambahkan parameter kedua, di sini leveling-nya, di sini sebenarnya number ya, mulai level berapa, tapi teman-teman bisa gunakan constant atribut dari kelas logger. Contohnya di sini error, berarti kita mulai kirim dari level error. Jadi level error ke atas yang akan dikirim ke Stream Handler yang error ini. Nah, teman-teman bisa tentukan seperti itu. Oke, kita coba dulu ya. Jadi kita akan coba di sini dulu di konsol. Jadi di dalam Stream Handler, kalau teman-teman perhatikan, ada parameter yang kedua, namanya adalah level.
Nah, defaultnya dia levelnya adalah debug. Artinya, dari mulai debug ke atas akan dikirimkan. Nah, kita bisa batasin, contohnya di sini saya mau mulai level misalnya logger titik 2.2, misalnya levelnya mulai dari warning ya. Nah, artinya apa? Artinya cuma dari warning ke atas saja akan dikirim datanya. Jadi kalau teman-teman coba jalankan lagi, nah lihat, dia cuma ada warning, error, critical, alert, emergency. Jadi yang debug, info, notice dia tidak akan dikirim. Walaupun kita panggil metodenya gitu ya, tapi dia tidak dikirim ke si target tujuannya. Jadi ini cocok banget kita mau memisahkan. Contohnya saya mau misahin deh yang isinya log semuanya sama isinya log yang error saja. Contohnya di sini kalau untuk di konsol misalnya saya mau semuanya. Jadi levelnya debug gitu ya, atau ya nggak perlu sih, nggak perlu kita sebutkan. Nah, nextnya saya mau juga bikin yang ini ke log file, tapi log filenya itu adalah directory, contohnya application, sebentar, application log, tapi ini levelnya pengen debug juga. Artinya apa? Artinya ya udah yang debug yang masuk juga. Nah, selanjutnya saya mau buat lagi, tapi dia mulainya dari level error saja. Jadi saya di parameter keduanya bisa tambahkan logger error. Seperti ini. Jadi nanti saya akan ngirim ke 3 handler ya. Handler pertama itu ke konsol dan semuanya akan tampil. Handler kedua itu ke application log dan semuanya juga akan tampil. Nah, yang ketiga itu ke error log. Dan di sini dia yang keluar hanya mulai dari level error. Jadi kalau di bawah level error, dia tidak akan muncul di file error log ini. Oke, untuk memastikan kita coba. Saya coba jalankan. Sukses ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau di sini ini keluar semua ya di dalam konsol karena ini handler yang pertama di dalam konsol keluar semua. Kita coba cek di application log. Di application log kita perhatikan, nah ini keluar semua dari mulai level debug, info, notice, warning dan yang lain. Ini keluar semua. Nah, kita cek di level di file error log. Nah, kalau di file error log yang keluar cuma bagian error, critical, alert sama emergency. Jadi seperti ini, kalau teman-teman mau menentukan level mana yang mau keluar ya, atau mau dikirim ke destinasinya. Ya teman-teman bisa tambahkan di parameter kedua ini. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman mau mengubah, contohnya di production teman-teman lagi ada masalah, ya udah level yang dikeluarkan contohnya level debug. Ketika sudah tidak ada masalah, ya udah dinaikkan lagi levelnya misalnya ke level warning, seperti itu. Jadi ini level di monolog. Sekarang kita bahas tentang konteks. Selain mengirimkan informasi log event berupa data string, kita juga bisa menambahkan informasi lainnya berupa array ketika kita melakukan proses logging ya atau mengirim log event-nya. Nah, informasi tambahan ini kita namakan konteks. Jadi konteks itu informasi tambahan yang berupa array. Nah, konteks ini sangat bermanfaat jikalau memang kita ingin menambahkan informasi yang berhubungan dengan log event-nya ya. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat format pesan secara manual. Cukup kirim data konteksnya berupa array tersebut pada parameter kedua ketika kita melakukan proses logging. Seperti apa contohnya? Oke, contohnya seperti ini. Misalnya setiap kita melakukan logging, kita ingin menyisipkan data usernya misalnya, seperti itu. Nah, biasanya kan mungkin teman-teman harus bikin format lognya misalnya request dari user A gitu ya, habis itu sukses login user B. Teman-teman harus bikin secara manual nih stringnya. Nah, dibanding seperti itu, alangkah baiknya teman-teman kirim saja datanya gitu ya ke dalam si konteks. Jadi teman-teman tinggal ketika menggunakan logging ya, metode apapun ini bisa ya. Jadi info, error, warning semuanya bisa. Lalu di sini informasi lognya, lalu koma, tambahkan parameter kedua ini namanya adalah konteks. Teman-teman bisa masukkan dalam bentuk array apapun. Array biasa juga bisa, atau misalnya array asosiatif seperti ini juga bisa. Nah, nanti otomatis data ini akan ditampilkan di lognya. Seperti apa? Nanti hasilnya kita coba praktekkan dulu. Saya akan buat di sini nama unit testnya namanya adalah konteks test. Oke, saya akan buat logger tapi
loggernya disimpan di ini aja ya, ke konsol aja. Konteks tes. Jadi kita cukup gunakan info contohnya. Lalu di sini misalnya this is log message. Lalu di sini ada parameter yang namanya adalah konteks. Jadi di sini boleh memasukkan array. Seperti apa arraynya bebas sebenarnya ya. Jadi di sini biasanya orang memasukkan informasi seperti yang memang dibutuhkan untuk melakukan tracking biasanya. Contohnya teman-teman mau masukkan data user yang melakukannya, contohnya username-nya siapa sih orang yang melakukan log ini misalnya ya. Nah, seperti ini. Misalnya di sini try login user. Misalnya kalau setelah sukses misalnya dia ada log lagi. Sukses login user seperti ini. Lalu di sini ada informasi konteksnya biar kita tahu oh siapa sih yang melakukan login. Ah, ini misal saja ya. Kita tambahkan assert dulu. Hasilnya nanti jadi seperti apa? Kalau kita jalankan, ini hasilnya, kalau teman-teman perhatikan. Nah, setelah log message, ya. Nah, di sini teman-teman kalau diperhatikan berubah. Jadi ini berubah, yang tadinya array kosong ya, berubah menjadi isi konteksnya. Karena kalau teman-teman perhatikan, method info contohnya, nah konteksnya itu isinya ini array kosong. Makanya kenapa kalau tidak ada konteksnya, contohnya, tidak ada konteks, ini makanya kenapa keluarnya di bawahnya di lognya array kosong seperti ini ya. Nah ini array kosong, kenapa? Karena memang defaultnya memang arraynya isinya kosong. Nah kalau teman-teman ubah si konteksnya, contohnya seperti ini, maka dia hasilnya keluar seperti ini. Jadi kalau mau teman-teman menambahkan informasi yang misalnya berhubungan sama si lognya gitu ya, daripada teman-teman bikin manual ya lognya, disambung-sambung stringnya, itu lebih baik gunakan si konteks ini. Jadi ini salah satu fitur ya yang ada di monolog, yaitu konteks. Sekarang kita bahas tentang prosesor. Prosesor itu merupakan cara lain kalau kita ingin menambahkan informasi ke log event. Kalau informasi konteks itu kita harus kirimkan setiap kali kita melakukan proses logging, nah sedangkan pada prosesor kita bisa buat sebuah kelas prosesor yang akan dieksekusi nanti secara otomatis ya oleh si logger ketika log event dikirim. Nah, dengan menggunakan prosesor kita bisa menambahkan informasi tambahan pada log event yang dikirim ya untuk ini. Jadi nggak perlu melakukan manual lagi teman-teman kalau mau ngirim informasi tambahannya. Karena kan kalau sebelumnya, kalau kita perhatikan di kode yang sebelumnya ya, teman-teman mau tidak mau ya di dalam konteks teman-teman harus kirim secara manual di sini ya. Jadi harus kirim semuanya berkali-kali seperti ini. Kalau nanti menggunakan prosesor, teman-teman tidak perlu lakukan itu lagi. Nah, untuk membuat prosesor, kita bisa langsung menggunakan callable sebenarnya. Jadi menggunakan anonymous function juga bisa langsung ya. Atau kalau mau lebih rapi, teman-teman bisa gunakan sebuah interface namanya adalah prosesor interface. Oke, ini contohnya saya buat prosesor secara langsung saja ya, menggunakan anonymous function di sini. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan prosesor ke dalam logger, caranya menggunakan metode push. Jadi push prosesor. Di sini tinggal masukkan si prosesornya. Teman-teman bisa bikin kelas turunan dari prosesor interface, atau kalau mau langsung juga bisa ya, membuat anonymous function. Yang penting di sini ada parameter record-nya, lalu teman-teman balikan record-nya lagi. Record ini isinya apa sih? Oke, nanti kita lihat. Jadi di sini kita coba tes dulu ya. Kita akan buat di sini kelas prosesor test. Oke, kita akan buat, oke sebentar, sorry, extend dulu ya. Test case. Kita buat unit test, tesnya prosesor record. Kita pengen tahu recordnya itu isinya apa sih gitu ya. Logger sama dengan new logger contohnya. Prosesor test class. Nah, kita pengen tahu nih logger push prosesor. Lalu teman-teman di sini bikin function yang parameternya adalah record ya. Nah, seperti ini.
Nah, di sini jangan lupa returnkan lagi si record-nya. Oke, saya di sini tambahkan push handler, stream handler, php, std error. Oke, kita pengen tahu isinya apa sih record. Oke, kita pardam dulu isinya. Kita pengen tahu record itu isinya apa. Nah, selanjutnya di sini kita coba logger info hello world. Set not null logger. Oke, kita coba running ya. Kita lihat isinya apa. Nah, ini hello world. Kalau kalian perhatikan, logger itu isinya ini. Push processor itu record-nya parameternya isinya ini. Jadi dia itu ada message, jadi dia itu berupa array ya, record itu. Isinya ada key-nya itu message, isinya adalah message yang kita kirim, yaitu hello world ini. Lalu dia ada konteks, kebetulan di sini kita tidak memasukkan konteks. Kalau teman-teman coba masukkan konteks di sini, contohnya username, echo, kita coba running lagi. Nah, lihat di sini konteksnya isinya ada username echo. Lalu di sini ada levelnya, karena saya pakai info, di sini levelnya number integer 200 ya. Habis itu level name-nya info, lalu di sini ada channel-nya. Channel itu kalau teman-teman perhatikan ini namanya ya. Nah, ini date time-nya, ada waktunya, ada extra. Nah, yang teman-teman perhatikan di sini yang kosong ya, yang ada kurung kotak kosong ini sebenarnya ada sebuah atribut namanya adalah extra. Nah, teman-teman bisa tambahkan ya, kalau teman-teman mau menambahkan extra ke dalam si record ini di dalam prosesor. Jadi contohnya, berarti kan di record ini sudah ada extra ya, jadi di sini itu sudah ada extra. Nah, kita ingin tambahkan lagi, contohnya extra ini di sini kalau teman-teman perhatikan dia adalah array kosong. Nah, saya mau tambahkan lagi dalamnya contohnya username ya. Lalu kita masukkan echo seperti ini. Nah, kalau teman-teman coba running, kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Ekstranya masuk di sini. Username-nya echo. Kalaupun saya masukkan hello world tanpa ada konteks misalnya, hello world lagi, kita running. Nah, lihat. Yang ini kan konteksnya ada ya, tapi di sini konteksnya kosong, karena kita tidak mengirimkan. Tapi kalau prosesor, dia akan execute terusan setiap kita mengirimkan si log event. Makanya di sini ada terus. Ada username-nya, ada username-nya, ada username-nya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan yang kira-kiranya agak sedikit generik ya, atau global, teman-teman bisa gunakan prosesor saja. Jadi nggak perlu lagi menggunakan konteks. Jadi ini beda ya kebutuhannya. Jadi kalau konteks itu memang spesial ya per log. Teman-teman bisa tambahkan, bisa bebas diganti-ganti secara dynamic per log. Tapi kalau teman-teman maunya fix misalnya ya, tidak berubah-ubah, teman-teman bisa gunakan di bagian prosesor. Seperti ini. Oke, contohnya kita tambahkan seperti ini. Ekstra misalnya VJN gitu ya, ada author, app, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya PZN kita tambah, ini saya tambah dalam bentuk array lagi, contohnya aplikasinya apa? Contohnya di sini belajar PHP logging. Lalu di sini autornya siapa yang bikin? Misalnya programmer zaman now seperti ini. Nah, kalau kita running, nah hasilnya lihat di belakangnya selalu ada ekstranya. Ini juga ada ekstranya dan ini juga ada ekstranya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan yang memang global ya, di semua log event ya, di dalam logger itu, teman-teman bisa tambahkan menggunakan prosesor. Nah, sama seperti handler, Monolog juga sudah menyediakan banyak sekali kelas implementasi dari prosesor interface, dan bisa kita gunakan sesuai kebutuhan yang kita mau. Nah, ini sangat berguna ketika kita memang ingin menambahkan informasi secara umum ke semua log event-nya. Jadi teman-teman nggak perlu bikin lagi secara manual ya, karena sudah banyak disediakan oleh si monolognya. Apa saja? Nah ini contohnya, ada 12 prosesor interface implementasinya, contohnya ada Git prosesor. Kalau teman-teman ingin tahu misalnya saat ini project-nya ada di branch mana misalnya, ada di Git commit keberapa, itu bisa.
Atau hostname-nya, kalau teman-teman pengen tahu ini aplikasinya ada di host apa gitu ya. Kadang-kadang kan nanti kalau kita deploy aplikasi mungkin bisa lebih dari satu server gitu ya. Nah, teman-teman pengen tahu nih, ini aplikasi ada di host VM yang kemana, di server yang keberapa. Teman-teman bisa gunakan hostname contohnya. Atau memori, teman-teman pengen tahu penggunaan memorinya di request ini berapa banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan memori. Dan lain-lain ya. Ada banyak yang lainnya. Ada web processor, kalau teman-teman pengen lihat detail dari request webnya. Itu juga bisa. Jadi ini ada banyak sekali yang teman-teman bisa gunakan. Dan prosesor itu bisa teman-teman kirimkan atau tambahkan lebih dari satu prosesor. Jadi mirip seperti handler. Contohnya seperti ini. Jadi kita sudah bikin ya yang tadi push record untuk ini. Extra PZN, kita mau tambahkan lagi git prosesor untuk memberitahu misalnya ini ada di project git branch mana dan juga commitnya mana. Atau teman-teman bisa tambahkan push prosesornya misalnya memory usage processor. Teman-teman pengen tahu penggunaan memorinya sekarang berapa besar. Seperti itu. Jadi tinggal tambahkan saja. Jadi lumayan mudah. Jadi di sini contohnya saya tambahkan logger push processor new git processor contohnya ya. Saya tambahkan di sini. Jangan lupa di use dulu untuk git prosesornya. Lalu yang kedua di sini saya mau tambahkan yang memory usage processor seperti ini. Hasilnya apa? Kalau teman-teman lihat git processor itu isinya apa? Jadi dia itu akan menambahkan di dalam ekstra informasi git. Dia isinya adalah get git info. Di sini isinya adalah branch-nya apa dan commit-nya commit apa. Atau kalau teman-teman lihat memory usage processor, ini dia akan menambahkan di dalam ekstra nama key-nya adalah memory usage dan isinya adalah get memory usage ini, function dari bawaan dari PHP. Jadi kalau saya coba jalankan sekarang, nah teman-teman perhatikan, sekarang lumayan banyak nih informasi ekstranya. Dari yang tadi kita tambahkan ya, PZN. Nah, lalu di sini ada memory usage, contohnya di sini 4 MB, artinya unit test saya jalan hanya membutuhkan memori 4 MB. Lalu di sini ada git-nya. Kebetulan project saya menggunakan git, jadi kasih tahu di sini git-nya ada branch-nya master, ada commit-nya commit ini. Jadi di semua log akan ada informasi ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya mau menambahkan informasi tambahan. Atau contohnya hostname processor ya. Kalau teman-teman perhatikan hostname ini untuk mendapatkan hostname saat ini. Nah, jadi dia ada pakai get hostname function bawaan dari PHP-nya. Kita coba cek, kita coba running. Nah, kita lihat di sini ada hostname-nya. Nah, di sini hostname-nya, kebetulan laptop saya hostname-nya ini, Echo MacBook Pro Local. Jadi ini ada hostname-nya. Jadi kalau nanti di server, mungkin server nomor 1, server nomor 2, dan seterusnya. Jadi dengan seperti ini, teman-teman bisa tambahkan langsung secara global ke semua log event-nya. Jadi nggak perlu manual lagi menggunakan konteks misalnya. Kalau teman-teman memang butuh yang global. Sekarang kita bahas tentang reset handler dan juga prosesor. Saat kita menggunakan handler dan juga prosesor, kadang ada beberapa handler dan juga prosesor yang menyimpan beberapa datanya itu di memori. Kalau misalnya kita ikuti alur hidupnya web di PHP ya, alias web request, itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi jikalau proses objek loggernya itu mengikuti alur hidupnya web di request, itu hal ini aman-aman saja. Kenapa? Karena web request itu kalau sudah selesai, semua datanya akan dihapus dari memori. Jadi otomatis akan dihapus. Nah, tapi kalau ternyata kita melakukan pekerjaan yang lumayan lama atau istilahnya membuat long running job gitu ya, maka sangat disarankan untuk selalu secara reguler ya kita melakukan yang namanya reset handler dan juga prosesor. Untuk apa? Agar datanya dihapus dari memori. Nah, beberapa handler dan juga prosesor itu merupakan implementasi dari resetable interface. Jadi sudah digunakan ya, sudah disediakan oleh si monolognya ini. Jadi sudah ada resetable interface. Jadi teman-teman nggak perlu handle secara manual. Nah, resetable interface tersebut, dia memiliki sebuah metode yang namanya reset untuk melakukan reset data. Jadi kalau teman-teman nanti perhatikan beberapa handler dan juga prosesor itu dia sudah implement resetable interface. Jadi kalau teman-teman mau mereset lagi si handler dan juga si prosesornya, teman-teman bisa gunakan metode resetnya. Nah, untuk melakukan reset semua handler dan juga prosesor yang kita gunakan, misalnya yang ada di logger, itu lumayan ribet. Karena teman-teman berarti harus
nge-get semua data handlernya dan juga prosesornya, lalu lakukan reset satu persatu. Jadi ini sebenarnya lumayan ribet gitu ya. Nah, untungnya Logger memiliki sebuah metode yang namanya reset. Nah, metode reset ini bisa kita gunakan untuk melakukan reset semua handler dan juga prosesor yang ada di Logger tersebut. Jadi kita cukup memanggil metode tersebut ya, metode resetnya, maka secara otomatis akan melakukan reset handler dan juga prosesor. Kalau teman-teman lihat gitu ya, di dalam Logger itu ada metode yang namanya reset ya. Di sini, kalau teman-teman perhatikan, lihat, isinya itu dia mengiterasi semua handler, dicek apakah handlernya itu adalah turunan dari resetable interface. Kalau iya, dia akan lakukan reset. Lalu dia cek juga prosesornya. Kalau prosesornya itu adalah instance of resetable interface, maka dia akan lakukan reset. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan manual ya untuk melakukan reset. Teman-teman cukup panggil metode resetnya yang punya si kelas Logger ini. Oke, contohnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Misalnya ya, kita melakukan membuat log, contohnya dianggap aja ini long running proses gitu ya. Jadi prosesnya lumayan lama, misal saja ini misalnya. Contohnya di sini kita melakukan perulangan 10.000 kali. Nah, agar datanya dihilangkan dari memori untuk bagian ini ya, bagian prosesor dan juga handler, maka kita secara reguler contohnya setiap 100 kali kita akan melakukan reset contohnya. Jadi cukup teman-teman panggil Logger reset, udah selesai, seperti itu aja. Jadi tidak ada yang aneh ya, cuma panggil reset selesai. Nah dengan seperti ini memastikan bahwa kalau misalnya handler atau juga prosesornya dia butuh menyimpan data di memori, itu kita hapus datanya tiap 100 kali kita mengirimkan log event. Jadi kalau teman-teman nanti ada pekerjaan yang lumayan lama gitu ya pekerjaannya dan sering melakukan logging, usahakan regular melakukan reset. Oke, kita akan coba ya. Kita akan buat di sini namanya reset test. Oke, selanjutnya di sini seperti biasa kita bikin Logger. Ini reset test. Misalnya teman-teman silakan tambahkan handlernya berapa banyak, misalnya stream handler, std, php, std error. Lalu di sini kita tambahkan ke direktori application log. Lalu loggernya kita tambahkan prosesor, misalnya new git prosesor. Lalu kita tambahkan lagi misalnya memory usage prosesor. Lalu tambahkan lagi misalnya host name prosesor dan sebagainya. Jadi kalau kita lakukan perulangan contohnya, di sini misalnya kita lakukan logger info gitu ya, perulangan ke I contohnya, seperti ini. Nah, kita bisa lakukan secara reguler contohnya. Setiap I-nya contohnya perulangannya ke 100 gitu ya. Jadi kita mod 100 sama dengan 0. Nah, kita lakukan logger reset seperti ini. Jadi cukup panggil reset saja. Kalau teman-teman perhatikan reset itu isinya yang ini. Dia mereset semua handler dan juga mereset semua prosesor. Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya setiap 100 kali menurut saya dia akan melakukan reset sampai ke perulangan yang terakhir seperti ini. Jadi ini ya untuk resetable interface. Jadi usahakan kalau teman-teman melakukan long running job gitu ya, secara reguler silakan lakukan reset ke si loggernya. Sekarang kita bahas tentang formatter. Saat handler mengirim log event ke tujuannya, misalnya ke file atau ke konsol, itu handler itu akan melakukan proses format log event terlebih dahulu. Jadi dia diformat.
Jadi kan sebelumnya kalau kita lihat di prosesor itu ada parameter record gitu ya. Record itu kan isinya sebenarnya array. Nah, sebelum kita tampilkan atau simpan di dalam file atau ya destinasinya apapun itu, file, konsol, dan yang lain-lain, itu biasanya ada proses yang namanya formatter dulu. Jadi melakukan formatting. Jadi setiap handler biasanya dia memiliki default formatter. Contohnya kalau kita menggunakan stream handler, dia menggunakan kelas yang namanya line formatter. Jadi gimana kok tiba-tiba depannya ada waktu, tengahnya ada message, belakangnya ada misalnya konteks dan juga ekstra gitu ya. Nah, itu sebenarnya di-handle semuanya oleh formatter. Nah, kalau kita ingin membuat formatter sendiri, kita bisa membuat kelas turunan dari formatter interface. Jadi di sini ada sebuah interface namanya formatter interface. Nah, ini. Jadi ini interface untuk formatter. Jadi ada format, nah ini recordnya. Kita mau format sebagai apa? Oke. Nah, Monolog sendiri sudah menyediakan banyak sekali formatter gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan formatter yang kita mau sebenarnya, yang sudah disediakan sama Monolog. Kecuali teman-teman memang mau bikin sendiri gitu ya. Nah, di sini saya tidak akan buat sendiri. Kenapa? Karena sudah banyak disediakan oleh si Monolog. Jadi dibanding saya buat sendiri ya, harus saya maintain lagi. Lebih baik saya gunakan yang sudah ada dan memang sudah bagus. Oke. Ini contoh-contohnya. Jadi ini contoh formatter yang ada di dalam Monolog. Jadi ada banyak banget ya. Ada Chrome PHP, ada Elasticsearch ya, ada Fluentd gitu ya, ada HTML, JSON dan yang lain-lain. Bahkan ada Logstash, MongoDB dan sebagainya. Jadi formatnya, format data yang dikirim ke destinasinya itu bisa disesuaikan. Contohnya, kalau kita menggunakan stream handler, dia defaultnya menggunakan line formatter. Kalau dia menggunakan misalnya Elasticsearch Handler, dia biasanya menggunakan Elasticsearch Formatter. Kalau dia menggunakan MongoDB Handler, dia menggunakan MongoDB Formatter. Itu secara default sudah ditentukan. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, contohnya line formatter, kita perhatikan. Nah, ini melakukan format record ya menjadi satu baris ini. Nah, formatnya kalau teman-teman perhatikan, lihat, ini simple formatnya seperti ini. Jadi ini datetime seperti yang sebelumnya ya. Jadi depannya kan selalu ada datetime, lalu ada kurung kotak seperti ini. Lalu di sini ada channel atau nama loggernya. Lalu di sini ada levelnya. Di sini ada message-nya. Di sini ada konteksnya. Di sini ada ekstranya. Nah, kalau kita menggunakan line formatter yang default bawaan dari si stream handler, ya formatnya seperti ini. Kalau teman-teman mau, contohnya ada Elasticsearch Formatter. Ini yang dipakai oleh si Elasticsearch Handler. Jadi, untuk kita mengirim data ke Elasticsearch, kan kita butuh mengikuti format datanya si Elasticsearch contohnya. Maka ini formatnya di-handle sama formatter ini. Nah, ada juga misalnya Mongo Formatter ya, MongoDB Formatter. Nah, ini untuk MongoDB. Jadi, untuk ketika kita ngirim data ke MongoDB database-nya contohnya, nah, ini dikonversi oleh si formatter ini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa gunakan formatter yang sudah ada ya, tidak perlu kita buat sendiri sebenarnya. Oke, ini contohnya. Contohnya, saya ingin misalnya menggunakan di sini JSON formatter. Nah, kenapa saya pengen menggunakan JSON formatter? Misalnya saya pengen satu tiap log event itu nanti diformat menjadi JSON, misalnya biar nanti gampang misalnya. Nah, itu bisa kita bisa gunakan JSON formatter. Jadi caranya sederhana. Jadi kalau sebelumnya kan kita biasanya langsung push handler di sini new stream handler ya. Nah, sekarang kita bikin dulu variabel stream handlernya, lalu kita set formatternya. Nah, sebenarnya defaultnya kita nggak perlu set juga nggak masalah, karena dia sudah punya bawaan defaultnya, yaitu menggunakan line formatter. Nah, tapi kalau kita mau ubah, kita bisa gunakan metode set formatter untuk mengubah formatternya. Contohnya di sini menggunakan new JSON formatter. Ada juga new HTML formatter kalau teman-teman mau ya, kalau pengen bentuknya dalam HTML misalnya. Oke, kita pengennya dalam bentuk JSON misalnya, jadi bisa seperti ini. Oke, saya akan buat. Jadi, oke. Di sini kita buat formatter test. Oke, kita bikin logger. Nah, kita
push handlernya di sini kita bikin berarti handler ya. Nah, handlernya apa? Teman-teman di sini contohnya kita buat handlernya sama dengan new stream handler. Nah, kita mau kirimnya ke log dulu aja, php std error. Lalu di sini handlernya kita bisa set formatternya. Formatternya di sini adalah interface formatter interface. Jadi banyak sekali ya implementasi formatter interface. Contohnya adalah JSON formatter kalau teman-teman mau. Tidak bisa lebih dari satu ya kalau formatter. Nggak bisa tiba-tiba jadi dua gitu formatnya nggak bisa. Jadi kalau teman-teman set formatter berarti dia menimpa atau menggantikan formatter sebelumnya. Oke. Oke, sekarang kita coba misalnya logger info, misalnya belajar PHP logging, kita 2 kali misalnya. Seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, lihat bentuknya dia menjadi JSON kalau teman-teman perhatikan ya. Jadi dia bentuknya menjadi JSON. Seperti ini. Nah, biar lebih enak misalnya saya akan copy satu baris ini, saya akan buat satu buah file JSON di sini. Misalnya sampel log.json. Saya paste di sini, saya reformat ya. Nah, formatnya seperti ini bentuk JSON-nya. Jadi di sini ada JSON-nya, message-nya apa, konteksnya apa, levelnya apa, level name-nya apa, channel atau namanya apa, datetime-nya, dan ekstranya. Kalau teman-teman coba tambahkan, contohnya di sini kita tambahkan push processor, new get processor, sama memory usage, dan terakhir hostname misalnya. Lalu di sini kita tambahkan konteks, username, seperti ini misalnya. Kita coba running. Nah, hasilnya saya akan copy paste. Ini, nah kita paste di sini, saya format. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini satu barisnya seperti ini. Jadi satu bentuknya adalah JSON ya, kalau kita mau disimpan dalam bentuk JSON. Jadi ini message-nya, ini konteksnya ya, ada username-nya Kennedy, levelnya, channel, datetime, ada ekstranya. Di sini hostname-nya apa, memory usage-nya apa, dan di sini ada git, branch, dan juga commit-nya. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengubah detail dari formatternya. Jadi silakan pilih ya, jadi silakan buka formatter interface. Lalu teman-teman tinggal cek semua kelas turunannya. Ada banyak sekali ya. Teman-teman tinggal gunakan saja. Contohnya kalau mau bentuk HTML, silakan pilih HTML formatter. Sekarang kita akan bahas tentang rotating file handler. Saat menggunakan file sebagai media penyimpanan log, kadang semakin lama ukuran filenya akan otomatis semakin besar. Apalagi misalnya filenya cuma satu ya. Nah, stream handler itu secara default dia hanya akan mengirim log event-nya ke file yang sama terus-menerus. Jadi mau di running sekarang, besok, dan seterusnya dia akan dimasukkan ya log event-nya itu ke dalam file yang sama sesuai dengan ketika kita membuatnya. Jadi tidak akan pernah dipindah atau dipotong-potong seperti itu. Nah, ini menjadi masalah kenapa? Karena kalau di satu file itu terlalu besar, nanti agak susah. Entah itu susah untuk dibaca atau susah untuk misalnya kalau teman-teman mau mencari sesuatu di dalam log tersebut. Misalnya filenya udah puluhan giga, nah itu agak susah sekali. Nah, untungnya ada kelas turunan dari stream handler. Namanya adalah rotating file handler. Jadi ini turunan dari stream handler. Nah, kelas ini dikhususkan untuk mengirim lognya ke file. Nah, tapi ada perbedaannya ya. Kalau stream handler ke filenya itu cuma bisa satu file. Kalau misalnya rotating file handler, itu dia bisa secara otomatis membuat file baru setiap hari. Sehingga semua lognya tidak akan disimpan dalam satu file. Jadi setelah itu bisa melakukan rotasi. Jadi setiap ganti hari, ganti tanggal, maka dia akan membuat file baru. Jadi dia tidak akan membuat lognya atau menyimpan lognya di file yang sama terus-menerus. Setiap hari dia akan membuat file baru. Jadi ukuran file log yang kita buat ya menggunakan rotating file handler itu cuma isinya satu hari saja. Ketika ganti hari, itu dia otomatis membuat file baru.
Nah, ini bagus untuk memastikan ukuran lognya tidak terlalu besar, karena berarti isinya cuma 1 hari aja, dan nanti mudah kalau kita contohnya mau menghapus log lama, karena dia sudah beda file gitu ya. Contohnya saya mau menghapus log yang seminggu terakhir gitu ya, atau sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu, itu bisa dengan gampang kita tinggal hapus filenya saja, karena sudah terpisah secara filenya. Kalau gabung kan nanti agak bingung ya gimana cara menghapusnya. Jadi, kita bisa menggunakan rotating file handler. Cara pembuatannya simple, teman-teman bisa gunakan ketika push handler, kita tinggal diganti ya dari stream handler menjadi rotating file handler. Cuma bedanya dia tidak bisa ke konsol ya. Dia memang tujuannya untuk ke file yang bisa dirotasi. Lalu di sini silakan nama filenya. Lalu di sini ada parameter untuk seberapa banyak file yang mau di-keep atau disimpan. Kalau saya masukkan 10, berarti cuma bisa nyimpan 10 hari terakhir. Artinya ketika udah ada hari yang ke-11, hari yang ke-11 terakhirnya itu akan otomatis dihapus. Jadi sudah otomatis dihapus ya. Jadi lumayan canggih nih. Lalu di sini seperti biasa, dari level berapa kita ingin menampilkan si lognya. Jadi cara penggunanya mirip kayak stream handler, cuma perbedaannya behavior-nya, dan juga di sini kita bisa memasukkan parameter berapa jumlah file yang di-maintain. Oke, kita akan coba ya. Saya akan buat nama kelasnya adalah rotating file test. Oke, kita extend test case, lalu kita buat unit test. Oke, kita akan push handler yang stream dulu ya, biar nongol di konsol. Nah, baru yang keduanya kita gunakan rotating file handler. Oh, di sini parameter yang pertama adalah file name-nya, contohnya directory, kita ambil nanti yang nama filenya misalnya app.log gitu ya. Jadi di sini, lalu di sini, ini maksimum filenya, contohnya saya save 10, artinya saya cuma nyimpan 10 log file terakhir gitu ya, jadi 10 hari terakhir. Lalu di sini levelnya, contohnya saya logger levelnya info. Oke, kita akan coba logger info, misalnya belajar PHP OOP, belajar PHP web, dan lain-lain. Silakan tambahkan ya. Oke, habis itu kita tambahkan assert loggernya. Oke, kita coba ya. Kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, ini keluar di konsol ya. Nah, lalu dia akan ada satu buah file baru yang depannya app, lalu diikuti dengan tanggal, lalu belakangnya .log. Nah, dari mana format pembuatannya? Kalau teman-teman perhatikan rotating file handler gitu ya. Nah, di sini dia kan kelas turunan dari stream handler. Cara pembuatan tanggalnya itu seperti ini. Jadi tahun, bulan, dan tanggal. Seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada. Nah, lihat app 2021 11 12. Jadi dari tahun, bulan, tanggal. Nanti kalau misalnya besok saya jalankan lagi, maka dia akan jadi file app 2021 di sininya 11, di sini 13. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi lebih bagus kalau teman-teman menggunakan rotating file handler kalau misalnya mau disimpan di file. Jadi jangan cuma menggunakan stream handler. Jadi ini gimana caranya biar log kita tidak terlalu besar ya di satu file. Jadi teman-teman bisa menggunakan rotating file handler. Selesai sudah materi tentang PHP logging ini ya, di mana di sini kita menggunakan monolog sebagai library untuk melakukan loggingnya. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman kalau bikin aplikasi berbasis PHP ya, entah itu membuat web atau misalnya basisnya konsol biasa, itu pastikan teman-teman implementasikan logging ini ya, teknik logging ini. Jadi biar ketika ada masalah di aplikasinya gitu ya, kita mau debuggingnya gampang gitu ya, mau lihat aktivitas dari aplikasi gampang. Karena kalau tidak ada log, nanti kita bingung gitu ya, aplikasinya seperti apa alurnya dan sebagainya gitu ya, debuggingnya bingung juga. Jadi pastikan selalu implementasikan logging. Nah, nextnya kira-kira kita akan belajar apa lagi? Jadi
Sebenarnya dari sini juga teman-teman sudah mulai bisa ya bikin aplikasi ya. Dari yang selesai belajar PHP MVC aja teman-teman sebenarnya bisa bikin aplikasi web gitu ya menggunakan PHP. Tapi nextnya nanti akan saya coba tambahkan untuk materi PHP RESTful API. Jadi sebelumnya kan kita hanya fokus membuat web menggunakan PHP, nanti kita coba buat API menggunakan PHP. Jadi bagaimana nih caranya kalau kita ingin membuat API saja misalnya ya, jadi nggak menggunakan web. Karena sekarang banyak sekali aplikasi yang sudah menggunakan mobile ya contohnya atau single page application yang hanya menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Artinya biasanya untuk backend-nya cukup membuat API. Nah, nextnya kita akan coba bahas ya bagaimana cara membuat RESTful API menggunakan PHP. Oke teman-teman, jadi segitu aja ya materi tentang PHP logging. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dimasukkan di kolom komentar atau di forum gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini ilmunya bermanfaat, silakan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya, biar banyak juga yang dapat manfaatnya. Oke, mungkin sekian aja. Kita ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.